Berus adalah dewa penghancur dari Universe 7. Dia selalu ditemani oleh guru seni bela diri dan pelayannya, Whis. Adik kembar Berus adalah Champa, dewa penghancur dari Universe 6. Berus menjadi antagonis utama dalam film Dragon Ball Z, Battle of Gods dan dalam saga Dewa Penghancur Berus, tetapi kemudian menjadi karakter pendukung dalam saga-saga selanjutnya. Dari sekian banyak dewa di multiverse, Berus adalah salah satu yang paling ditakuti. Dia ditakuti oleh para Kai, Supreme Kai, King Cold, Frieza, Choler, King Vegeta dan putranya Vegeta, bahkan oleh Shenron sendiri. Sebagai dewa penghancur, tugasnya adalah menjaga keseimbangan di alam semesta. Berus adalah dewa penghancur dari Universe 7, dan wilayah administratifnya termasuk planet bumi. Dia tidur selama beberapa tahun hingga beberapa dekade secara terus-menerus, dan dia menghancurkan planet di wilayah administratifnya selama beberapa tahun ketika dia bangun. Hal ini karena pemusnahan diperlukan untuk menciptakan planet baru, tetapi dia tidak bertindak atas perintah Supreme Kai, dan tidak berusaha berkoordinasi dengan mereka. Dewa ini menghancurkan sesuai dengan penilaian pribadinya. Juga, karena sifatnya yang cukup berubah-ubah, Berus menghancurkan bahkan planet yang penting, tanpa berpikir dua kali. Ketika dia merasa terganggu, dia membiarkan orang lain bertindak sebagai agen penghancuran. Ketika dia terjaga, hari-hari tegang berlanjut bagi Supreme Kai, karena tidak ada yang tahu berapa banyak planet yang akan dikorbankan. Telah eksis selama setidaknya 75 juta tahun, ratusan juta tahun menurut anime. Suatu saat Berus dilatih dalam seni bela diri oleh Whis. Berus pernah kalah dalam tarik lengan melawan salah satu dewa penghancur lainnya. Dalam anime, disiratkan bahwa lawannya adalah Belmont, sementara dalam manga, lawannya adalah Kuitela. Sekali setiap 1000 tahun, para Supreme Kai dan dewa penghancur saling mengunjungi dan mengadakan pertemuan koordinasi di kerajaan masing-masing. Pada salah satu pertemuan ini, yang diadakan 75 juta tahun sebelum AG, mereka terlibat dalam perdebatan, karena situasi sepele, dan Berus yang pemarah menyegel Supreme Kai saat itu ke dalam Z-Sword, karena tidak pantas baginya untuk menghancurkan Sacred World of the Kai itu sendiri. Suatu ketika, dia mampir ke Time Nest dan bertemu dengan Ceronoa, yaitu Supreme Kai of Time. Pada hari lainnya, dia mampir ke planet King Kai, yang saat itu lebih besar. Dia dan King Kai bermain petak umpet dan Berus kalah, sehingga planet itu dihancurkan oleh destroyer yang kesal. Kemudian, King Kai mengambil sisa puing besar, mengukirnya menjadi bola, dan membangun jalan di atasnya sehingga dia bisa bersenang-senang mengemudi di sana. Itulah yang menjadi planet King Kai saat ini. Dalam anime, Berus mengklaim bahwa dia membuat planetnya lebih kecil karena dia tidak menyukai makanannya. Suatu kali, pada ulang tahun Berus, dia memakan satu-satunya buah puff-puff yang ada di kue ulang tahunnya. Champa menjadi marah karena Berus memakannya, dan ternyata itu juga hari ulang tahun Champa. Kedua saudara kembar ini bertarung di seluruh alam semesta, menghancurkan beberapa planet. Akhirnya, keduanya dihentikan oleh pelayan mereka karena pemusnahan mereka dapat menyebabkan akhir dari alam semesta, tetapi baik Berus maupun Champa menyatakan bahwa mereka tidak peduli. Berus dan Champa memiliki kesepakatan untuk tidak mengadakan pertarungan, tetapi mengadakan pertandingan makanan sebagai gantinya. Dalam manga, pada suatu waktu, Berus berpartisipasi dalam turnamen bermain petak umpet antar alam semesta yang diselenggarakan oleh Zeno. Namun, ketika dia bersembunyi dan tertidur selama 50 tahun selama turnamen itu harus dibatalkan. Zeno, yang menikmati acara tersebut, menjadi marah dan harus ditenangkan oleh para dewa dari 11 alam semesta. Sejak saat itu, dewa penghancur lain merasa tidak suka kepada Berus. Suatu kali ketika Berus terbangun, dia bersin dan meledakkan 2 matahari di dunianya, sehingga Whis harus mengulang waktu untuk mencegahnya melakukan hal itu lagi. Berus juga mengaku pernah pergi ke bumi, dan dinosaurus berperilaku kasar terhadapnya, jadi dia memusnahkan mereka. Namun kepunahan mereka digagalkan oleh Arale yang melakukan perjalanan waktu, akibatnya, bulan bumi tercipta. Pada suatu waktu, Berus bertemu dengan Frieza. Keduanya cukup akrab karena sama-sama menyukai menghancurkan sesuatu. Namun, suatu saat Frieza menjadi berlebihan dan membuat Berus marah, sehingga Berus berkelahi melawan Frieza dan dengan mudah mengalahkan tiran itu. Suatu hari,
Raja Vegeta mengajak Beerus dan Whis untuk makan bersama di istananya di planet Vegeta, dan Beerus menggunakan Raja Saiyan sebagai sandaran kaki saat makan. Pangeran Vegeta, yang saat itu masih kecil, melihat hal ini dan menjadi marah, meskipun tetap diam. Dalam Dragon Ball Super, Beerus memberi tugas kepada Raja Vegeta untuk mencari bantal terbaik di alam semesta, yang berhasil dicapainya melalui kampanye militer yang brutal dengan menghancurkan beberapa peradaban, meskipun Beerus bersedia melupakan hal itu selama Raja Vegeta memberikan bantal itu sesuai permintaannya. Sayangnya, Sang Raja Saiyan mencoba menipu Beerus dengan meyakinkan bahwa bantal yang kedua paling nyaman adalah yang pertama. Hal ini diketahui oleh Beerus, tetapi Raja Vegeta akhirnya tunduk pada hukuman Beerus, sehingga baik Raja Vegeta maupun planet Vegeta selamat dari kehancuran. Beerus juga membiarkan Pangeran Vegeta yang masih muda tetap hidup meskipun sang pangeran bersedia menyerangnya karena dia melihat potensi besar dalam sang Pangeran Saiyan yang muda. Sebelum tidur, Beerus memberikan izin kepada Frieza untuk menghancurkan planet Vegeta karena para Saiyan membuatnya kesal dan juga karena ketidakpatuhan Raja Vegeta. Meskipun Frieza akhirnya memilih untuk menghancurkannya karena takut dengan kekuatan yang tumbuh dari para Saiyan dan potensi mereka untuk menjadi Super Saiyan. Beerus juga mempertimbangkan untuk menghancurkan Frieza tetapi akhirnya tidak melakukannya. Pada tahun 739 AG, Beerus diberitahu oleh ikan orakel tentang ramalan bahwa dalam 39 tahun, dia akan menghadapi lawan yang akan membuatnya terkesan, yang disebut Super Saiyan God. Setelah mendengar hal ini, Beerus pergi tidur. Demikianlah latar belakang cerita tentang Beerus, sang dewa penghancur dari alam semesta Dragon Ball. Semoga kalian menemukan informasi menarik dan menghibur dalam video ini. Beerus adalah karakter yang penuh misteri dengan kekuatan yang menakutkan. Terinspirasi oleh dewa-dewa Mesir kuno seperti Anubis dan Sekhmet, dia telah membawa nuansa unik ke dalam dunia Dragon Ball. Jangan lupa untuk subscribe kanal ini agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya tentang Dragon Ball dan anime lainnya. Jika kalian menyukai video ini, jangan ragu untuk memberikan komentar di bawah dan berbagi video ini dengan teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas dukungan kalian dan salam dari kami.